Nyobain beli HP 300 ribuan nih, dan ternyata bisa main game FF. Wow, keren banget nih teman-teman. Tuh, bisa main game FF nih. Pantesan game FF rame banget ya bocil-bocil mainin. Ternyata HP seperti ini masih bisa mainnya. Oke, kalau kalian penasaran dengan smartphone-nya, saksikan video ini sampai habis. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone yang spesial banget. Nah, smartphone ini tuh sempat viral pada zamannya. Nah, pas launching harganya di 1,2 jutaan aja. Nah, sekarang harganya udah murah ya karena HP udah lama. Nah, ini kita dapetin di harga cuma 300 ribu aja. Kalian pasti penasaran gimana bentuknya, desainnya, dan bisa ngapain aja di tahun 2025 ini? Yuk kita unboxing dulu. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing paketnya teman-teman ya. Kalian pasti udah tahu ya, Genfro X Pro. Nah, smartphone ini tuh kita dapetin di harga 350 ribu nih ya. Maaf nggak kelihatan teman-teman, kok terlalu cerah banget sih ya. Nih, biar teman-teman saya harganya segitu ya. Di 350 ribu aja nih. Nah, mengapa sih kita beli ini? Karena ini adalah HP mengingatkan kita pada zamannya ya. Pas kita mulai channel ini 7 tahun yang lalu, kita beli ini di harga 1,2 juta. Waktu itu flash sale teman-teman ya. Dan hampir semua reviewer bahas HP ini. Kalian lihat David Gadget In, kemudian Sobat HP gitu ya. Pasti bahas HP ini pada zamannya teman-teman ya. Dan ini adalah smartphone terbaik pada saat itu, 7 tahun yang lalu. Sekarang sih udah nggak ada HP kayak gini lagi ya, dari Evercost ya. Ini adalah Evercost ya. Saya berharap sih Evercost bisa ngeluarin HP yang bagus lagi ya. Terakhir kayaknya Luna ya, cuma sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ini tampilan box bagian depannya seperti ini, Genfro X Pro. Dan sini tuh ada keterangannya, RAM-nya 3, internal storage 32 GB dengan fingerprint ya. Dan sini dual kamera, ya zamannya tuh keren banget nih ya. Layarnya 5 inch IPS ya, masih SD aja, belum boleh SD, 4G LTE. Dan ini ya long screenshot, Android-nya no good. Jadi kayaknya beberapa aplikasi udah nggak bisa dipasang di HP ini lagi. Dan di belakang sini tuh ada keterangan lebih detail ya. Tuh, gyro sensor. Saya lupa nih, gyronya software kayaknya, bukan hardware ya. Ntar kita coba testing lah ya. Ada 3D Gravity. Baterainya cuma 2650 mAh. Oke, kita coba lihat dalamnya. Moga dapat HP-nya ya. Wah, ada HP-nya. Kita taruh dulu. Ini kayak stok lama ya teman-teman ya, karena emang HP 7 tahun yang lalu. Ini kita dapat, oke, stiker gitu ya. Ada kartu garansi. Sama apa nih? Aku petunjuk teman-teman ya. Wah, ini nostalgia banget sih teman-teman ya. Ini HP 7 tahun yang kita unboxing dan kita unboxing lagi. Nih, kita dapat kabel data, masih micro USB. Dan dapat handsfree juga, dapat charger juga nih, Genfro. Oke lah, kita coba lihat unit HP-nya, moga hidup ya teman-teman. Nih masih ada stiker bagian belakangnya, dan ini kayaknya belum pernah dilepas ya. Tuh, nih cakep sih ya desainnya. Tuh, bagian depan seperti ini. Oke, ini baterainya di dalam teman-teman ya. Kita kletek dulu lah ya. Oke, masih bagus teman-teman ya. Nih, bagian belakangnya seperti ini. Dengan ada LED flash, tarikan garis nih, chrome seperti ini. Dan di sebelah kanan tombol power, volume up, volume down. Bagian atas cek audio. Dan bagian bawah ini ada lubang speaker sama buat chargernya ya. Genfro. Kita coba hidupin unitnya. Push. Serunya unboxing HP ini tuh adalah yang penting hidup dulu ya teman-teman ya. Cuma di bagian depannya nih layarnya menurut saya sih kurang menarik ya, karena udah lecet-lecet dan udah mau kembung nih. Kita lepasin aja lah teman-teman ya. Oke. Nah, lepasin semua aja lah biar feel-nya tuh dapat teman-teman makainya ya. Nih. Cuma nih parah sih nih. Ya udahlah, saya mau kletek-kletekin dulu ya. Ini lemnya masih nempel teman-teman. Kita balik lagi buat bahas lebih detail.
Oke, ini dia tampilan awal dari Gen Pro X Pro, smartphone yang udah launching 7 tahun yang lalu. Dan smartphone ini tuh termasuk smartphone terbaik dan penjualannya kayaknya pada zaman itu laris ya. Karena hampir semua bahas smartphone ini. Nah, untuk sekarang kayaknya nggak ada seri terbarunya atau penerusnya ya. Dan udah mati suri nih untuk produk-produk smartphone Everchoss ya. Yang mereka jual hanya produk-produk lamanya kayak Luna, kemudian Everchoss Extreme gitu ya, dan lain-lain. Nah, untuk seri ini udah discontinue, udah nggak dijual lagi sama pihak Everchoss ya. Nah, smartphone ini tuh ya secara desain emang niru-niru iPhone gitu teman-teman ya, iPhone 7, iPhone 8 gitu ya. Desain bagian belakangnya, lekukan bodinya, warnanya ya kayak iPhone gitu. Dan pada zamannya orang-orang seneng aja sih ya desain-desain seperti ini. Dan tampilan depannya seperti ini, simple aja. Dan ya kita pakai HP ini tuh terasa banget nge-lag-nya teman-teman, terasa banget karena udah terbiasa pakai HP RAM 8GB, terus kita pindah ke RAM 3GB, ini terasa kurang nyaman. Dan kalian bisa lihat nih, kok bisa kedua game ini ada di HP ini padahal storage-nya cuma 32GB. Tapi nggak tahu ya apakah bisa main atau nggak, ntar kita coba teman-teman ya. Dan kita coba dulu masuk ke menu setting teman-teman, kita lihat settingannya seperti ini aja ya. Dan ini kita nggak bisa pakai YouTube di sini karena Android-nya udah jadul teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini tuh ada fitur Smart Access. Apa sih Smart Access nih ya? Oh, kayak kita mau swipe up itu mau kemana gitu ya, swipe right itu mau kemana gitu ya. Ya standar itu aja. Kemudian ada pelindung mata nih. Walaupun harganya murah tapi ada pelindung mata teman-teman ya. Kemudian ada Smart Motion. Dan di sini tuh ya standar seperti ini aja. Dan di sini tuh nggak bisa update software, mentoknya di Android versi 7 teman-teman tuh. Dan ini jadul ya. Dan di sini tuh ada UI-nya, dan ini UI versinya versi 2. Dan Android Security Patch-nya ini update terakhirnya di tahun 2017. Jadi menandakan HP ini tuh udah tua teman-teman ya. Udah 7 tahun nih. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Dan kita coba cek menggunakan aplikasi Device Info buat cek hardware dan software secara detail ya, karena saya lupa ingat nih sama prosesor dan apapun yang dipakai ini. Nah, untuk prosesornya dia menggunakan MediaTek MT6737 dan ini masih quad-core teman-teman ya. Dia pantesan terasa nge-lag di HP ini. Kalau octa-core sih masih enak teman-teman ya. Dan GPU-nya menggunakan GPU Mali T720 ya. Ini termasuk GPU yang jadul juga. Kemudian di sini tuh kalau kita cek di bagian memorinya, dia menggunakan RAM 3GB LPDDR3 dan internal storage-nya di 32GB. Dan pantesan lemot ya, kan standar sekarang udah LPDDR4X teman-teman ya. Terus kalau kita lihat di bagian layar, di ukuran layarnya ini ya kecil aja sih ya. Ini nggak kelihatan berapa sih ukuran layar nih. Coba lihat di general. Display. Kok kelihatan sih space screen sini kelihatan ukuran layarnya berapa gitu ya. Coba ini masih SD aja sih ya. Di 720 kali 1280 pixel. Kerapatan layarnya di 320 ppi. Cuman ini saya nggak tahu nih layarnya ukuran berapa ya, karena lupa ingat saya nih untuk HPP ini. Dan di sini tuh ya ini Everchoss S50 teman-teman ya. Jadi emang ya HP Everchoss dulu banyak orang yang beli teman-teman ya, dan sekarang ya udah kayak nggak ada yang peduli sama HP ini ya, brand satu ini. Oh, ukuran layarnya 5 inch teman-teman ya, maaf ya, layarnya 5 inch ya, standar aja. Kita coba nonton YouTube, apakah bisa buka YouTube di HP ini. Mana sih YouTube-nya nih? Apakah udah hilang ya? Udah nih YouTube-nya. Dan ini udah nggak bisa update software ya untuk YouTube-nya. Jadi kalau kalian mau update YouTube-nya nggak bisa, Nougat udah nggak dapet. Kita coba bukan, dan nggak bisa. Nggak bisa buka YouTube di sini. Jadi kalau kalian pengen nonton YouTube di sini harus Google dulu. No text. HP ini udah 4G sih ya. Nah, kalian harus pakai browser ya buat buka YouTube. Jadi kalau kalian pengen ya cari-cari video-video gitu ya terpaksa harus pakai YouTube dulu gitu loh. Nggak bisa langsung ke YouTube-nya, aplikasi YouTube, karena udah nggak support.
Tapi masih oke lah, bisa muter-muter lah ya. Suara speakernya sih oke lah ya, standar lah, HP 1,2 di zaman. Ya kayak gitu lah kalau pakai nonton YouTube. Terpaksa harus pakai browser biar bisa buka teman-teman ya. Terus kita lanjut buat pembahasan berikutnya. Untuk multitouch-nya berapa bang? Nah walaupun ini HP murah, dia bisa sampai 5 sentuhan sih, tapi belum support sampai 10 sentuhan. Tadi kita sudah uji coba. Dan ini nge-hang ya, gak kebuka. Ini core-core-nya nih, ya terasa banget nih. Pada saat itu kita pakai sih masih oke-oke aja core-core ya. 7 tahun yang lalu itu masih oke, cuma sekarang nih buka aplikasi ini aja ada, aduh. Nge-hang teman-teman. Terasa banget ya. Oke, kita coba lihat sensornya. Apakah kebuka apa enggak nih? Oh tadi di multitouch nggak nih kebuka ya. Giroskopnya ini hardware teman-teman. Gironya hardware. Oke, cuma nggak bisa main game PUBG ya. Dan sensornya memang lengkap juga ya, sensor cahaya juga ada nih. Proximity juga ada. Oke, kita coba Antutu Benchmark MediaTek Quad-Core nih. Apakah dapat skor Antutu 100 ribuan atau masih di bawah 100 ribu? Lama banget bukanya ya. Nih, dapat skor Antutu hanya di 70 ribu lah saya bilangnya ya. 69 ribu, hampir 70 ribu. Tuh, wah, nge-hang lagi. Ya, seperti inilah teman-teman ya. Jadi, buka aplikasi pun terasa kurang nyaman di HP ini gitu, nggak smooth. Terus kita coba kamera aja lah ya. Kita coba lihat sensornya, apa dia pakai sensor yang bagus atau enggak nih. Kamera. Untuk kameranya di sini kamera belakangnya di 13 megapiksel dan kamera depannya di 8 megapiksel. Wow, lumayan juga sih ya. Cuma hasilnya kita nggak tahu. Kalau kita lihat di sini sih untuk providernya Galaxy Core teman-teman ya. Nih, lihat nggak? Nggak usah buka lebih detail. Oke, gitu aja sih. Kita coba masuk ke UI kameranya. Nah, masih berfungsi. Di situ ada foto, ada video. Bisa merekam di 720p aja nih, mentoknya. Ada watermark juga. Watermarknya kayak tanggal gitu ya, universal gitu. Kita matiin aja lah. Terus ini ada foto, ada beauty, ada face cute, ada bokeh. Nah kita coba sedikit kameranya, saya penasaran hasil kamera seperti apa. Saya testing aja, untuk hasil kameranya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Aperture GoPro X Pro. Kita rekamnya di 720p. Dan ini mengenang masa lalu ya untuk hasil gambarnya. Tone warnanya itu pucat-pucat gimana gitu. Ya hasilnya seperti ini. Kita rekam sore hari jadi emang agak silau dikit teman-teman. Saya males rekam keluar ya. Nah, kita rekam di rumah aja. Nah, hasilnya seperti ini, emang warnanya pucat-pucat gitu. Nih kayak kita rekam pakai kamera belakang, hasilnya seperti ini. Tuh, dua kamera. 13 megapiksel loh. Buat teman-teman gimana sih kameranya? Silahkan komen di bawah. Untuk suara mic-nya seperti ini. Testing, tes 1 2 3, testing. Oke. Nih hasilnya seperti ini. Ya kayak gitu ya, untuk hasil kamera kita coba kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera depannya seperti ini, 8 megapiksel. Kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya gimana.
Kita rekamnya pas sore hari, jadi kena matahari di sini, matahari sore. Tuh. Ya, hasilnya seperti ini. Teman-teman gimana hasilnya? Kita komen di bawah ya. Oke, kita coba foto hasilnya itu seperti ini. Oke, itu ya buat hasil kameranya. Kita lanjut nih buat uji coba gaming, yaitu game FF sama game Mobile Legends. Apakah bisa kebuka atau nggak? Kita coba testing. Wow, game FF ternyata masih bisa masuk teman-teman ya. Pantesan nih, bocah-bocah suka main game FF. Ternyata cara spek quad-core, RAM 3 GB, prosesor jadul ya, GPU juga jadul, masih bisa nih main game FF. Kalau game PUBG udah nggak bisa, teman. Pemaksaan sekali ya. Ini game PUBG harus niru game FF nih biar bisa main game itu tapi spesifikasi yang ya standar gitu ya. Karena kan mungkin kalau bocil-bocil tuh masih minjam HP ke orang tuanya ya. Jadi kalau sudah buat main game FF masih bisa. Kalau game PUBG mungkin berat gitu. Cuma ini ya ngeheng. Baru saya uji-puji ternyata nggak bisa main ini. Udahlah teman-teman ya, stuck, nggak ada pergerakan sama sekali. Tapi setidaknya bisa masuk ke lobby ya. Kalau game PUBG kayaknya install aja nggak bisa. Tuh, udah masuk ke sini. Oke, udah gameplaynya seperti ini teman-teman. RAM 3 GB, quad-core, MediaTek jadul, prosesor juga jadul. Ini kebayang ya kalau HP kalian quad-core, main game FF tuh masih bisa. Ini quad-core aja masih bisa tuh. Kok gelap sih? Gelap tiba dia. Ntar gelap teman-teman ya. Kelihatan nggak? Waduh. Terus ini. Bot deh ya nih. Bot ya. Oke. Masih bisa lah ya game FF. Wah. Kena. Nggak kena. Ya kayak gitulah untuk game FF teman-teman ya. Ternyata masih bisa, cuma ya kurang lancar, tapi setidaknya bisa masuk lobby ya. Kalau game PUBG udah nggak bisa, apalagi game Mobile Legends pasti nggak bisa sama sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjut pengujian berikutnya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang Evercost Gen Pro X ya, dan Gen Pro X Pro. Dan HP ini tuh menurut saya ya kurang layak dipakai teman-teman, karena ya masih quad core, RAM 3 GB, masih terasa nge-lag ya. Tapi kalau kalian sekedar buat komunikasi masih bisa sekali. Tapi kalau buka FB Pro, TikTok Lite nggak bisa di HP ini teman-teman. Jadi kalau kalian beli ini kayaknya harus bersabar. Atau nggak masih ada yang pakai nggak HP ini? Silahkan komen di bawah ya. Kalau ada yang masih silahkan komen, karena di zaman ini menurut saya lumayan laris 7 tahun yang lalu. Nah, segitu dulu untuk video Gadget Max. Kalau ada salah ucap, salah kata, maafin ya. Dan untuk video kali ini kita unboxing iseng-iseng, jadi pembahasannya kurang detail dan kurang bagus. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya lagi ya.